Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai integrasi numerik, khususnya pada metode PIAS. Sebelumnya, yang saya hormatin dosen pengampu mata kuliah dari metode numerik, yaitu Ibu Tanti Jumail Salsaregar, MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Marhamah Hutapea, Sri Nilasari, Novita Isaragi, Rafika Nurhayani, dan Muhammad Arik Alwan Lubis. Tadi kita akan membahas mengenai integrasi numerik khususnya pada metode PIAS. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Oleh karena itu, data yang ditabulasikan sudah berbentuk sedemikian. Maka, secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik lainnya. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Jika dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan pembagian selang integrasi overline. A, B menjadi N buah PIAS atau strip atau segmen. Teman-teman bisa melihat ini tabel kaidah tabel metode PIAS. Kemudian ini adalah grafik pada metode PIAS. Lebar tiap PIAS itu dinyatakan H sama dengan B kurangi A per N. Titik apsis PIAS dinyatakan sebagai XL sama dengan A tambah RH, di mana N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. N, nilai fungsi pada titik apsis PIAS itu dinyatakan FL sama dengan F kali XL. Luas daerah integrasi AB dihampiri sebagai luas N buah PIAS. Metode integrasi numerik yang berbasis PIAS ini disebut metode PIAS. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode PIAS adalah sebagai berikut, yaitu ada 3, yaitu kaidah segi 4, kaidah trapesium, kemudian kaidah titik tengah. Teman-teman, ketiga poin ini, lebar tiap PIAS, titik apsis PIAS, dan nilai fungsi pada PIAS harus teman-teman perhatikan dan diingat. Terletak pada poin di situ ada titik X0 dan X1 dengan Y sama dengan Fx. Jarak atau lebar antara X0 dan X1 yaitu H. Untuk menentukan tinggi bias X0 yaitu integral Fx dx batas bawah X kurang 0 dan batas bawah X batas atas X1 sama dengan H. Fx0 sama dengan yaitu integral Fx dengan batas bawah X0 dan batas atas X1. Kemudian dua persamaan tersebut dijumlahkan sehingga memperoleh dua integral X0 dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 Fx dx mendekatin dx mendekatin H dalam kurung Fx0 ditambah X1, kemudian kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga diperoleh integral Fx dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 mendekatin H per 2. Fx1 untuk merupakan rumus dari satu buah bias. Kemudian untuk diperoleh rumus tersebut banyaknya bias dengan membagi N sebanyak N bias. Kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi 4 gabungan, yaitu kurva Y sama dengan Fx dibagi menjadi beberapa sela kecil dengan lebar yang sama yaitu H. Titik pembagian adalah X0, X1, X2 sampai Xn mulai dari batas bawah A sampai batas atas B. Setiap bagian di bawah kurva diketin bentuknya seperti trapesium sehingga luas total bisa dihitung dengan rumus yang akan kita bahas. Nah, rumusnya itu ada integral dari A sampai B dari fungsi Fx dx kira-kira sampai dengan H dibagi 2 dikali kurung buka F0 ditambah 2 kali F1 ditambah 2 kali F2 sampai dengan 2 kali Fn kurang 1 tambah Fn tutup kurung. Integral dari A sampai B dari fungsi Fx dx kira-kira sampai dengan H dibagi 2 dikali kurung buka F0 ditambah 2 kali jumlah Fi untuk I dari 1 sampai N kurang 1 ditambah Fn tutup kurung.
FR sama dengan fungsi f dari XR dengan R bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Soal integral batas bawah 1,8, batas atas 3,4, pangkat X dx menggunakan kaidah segitiga atau trapesium dengan lebar selah H sama dengan 0,2. Pertama kita akan mencari dulu pembagian atau penjumlahan selang atau N. A sama dengan batas bawah sama dengan 1,8, B batas atas sama dengan 3,4, dan H sama dengan 0,2. N sama dengan B-nya itu 3,4 dikurang A-nya itu 1,8 bagi H 0,2 sama dengan 1,6 per 0,2 sama dengan 8. Jadi diselang di bagian menjadi 8 bagian, artinya kita punya 9 titik hitungan dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 8. Selanjutnya rumus untuk kaidah segitiga, integral dari A sampai B dari fungsi fx dx kira-kira sampai dengan H dibagi 2 dikali buka kurung F0 ditambah Fn tutup kurung ditambah H dikali jumlah seluruh Fi untuk I dari 1 sampai N kurang 1 sama dengan H bagi 2 buka kurung F0 tambah F8 tutup kurung tambah H buka kurung F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7 tutup kurung. Integral batas bawah 1,8 dan batas atas 3,8 pangkat X dx sama dengan 0,2 per 2 buka kurung F0 nya 0,50 tambah F8 29,964 tambah H 0,2 F1 7,389 F2 9025 F3 11,023 F4 13,464 F5 16,445 F6 20,086 F7 24,533. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung itu kita jumlahkan sehingga kita dapat 0,2 bagi 2 itu hasilnya 0,1, maka 0,1 dikali 36.014 tambah 20,393 hasilnya integral batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 pangkat X dx sama dengan 23.994. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai integral pangkat X, yaitu integral batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 pangkat X dx sama dengan pangkat 3,4 kurang pangkat 1,8 sama dengan 29,964 kurang 6,050 sama dengan 23,914. Galat atau selisih galat sama dengan nilai numeriknya 23,994 kurang nilai integral pangkat X 23,914 sama dengan 0,080. Selisih kecil artinya metode ini cukup mendekati nilai aslinya. Jadi dengan kaidah segi 4 kita dapat nilai pendekatan integralnya adalah 23,994 dengan selisih kesalahan sekitar 0,080 dari nilai sebenarnya. Nah, kaidah trapesium. Teman-teman lihat pada grafik pada layar, pandang sebuah bias berbentuk trapesius ini dari X sama dengan X0 menuju X sama dengan X1. Luas satu trapesium adalah sebagai berikut. Integral dari fungsi fx terhadap X dari X0 menuju X1 kira-kira sama dengan H per 2 dikali Fx0 ditambah Fx1. Ini menjadi persamaan 1. Di mana persamaan 1 ini dikenal dengan nama kaidah trapesium.
Ketahuilah bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi 4. Bila selang AB dibagi atas N buah bias trapesium, kaidah integral yang diperoleh itu adalah kaidah trapesium gabungan, di mana sebagai berikut ini. Yang kedua, integral dari A menuju B pada fungsi f(x) dx kira-kira sama dengan integral x0 menuju x1 pada fungsi f(x) dx tambah integral x1 menuju x2 pada fungsi f(x) dx ditambah seterusnya hingga integral xn-1 menuju xn f(x) dx kira-kira sama dengan h/2 dikali fx0 tambah fx1 ditambah h/2 kali fx1 ditambah fx2 ditambah seterusnya hingga h/2 dikali fxn-1 ditambah fxn. Kira-kira sama dengan h/2 dikali fx0 tambah 2 kali fx1 ditambah 2 kali fx2 ditambah seterusnya sampai hingga tambah 2 fxn-1 ditambah fxn. Kemudian kira-kira sama dengan h/2 dikali f0 tambah 2 kali sigma I sama dengan 1 hingga menuju n-1 f1 tambah fn. Ini menjadi persamaan 2 dengan catatan fl sama dengan f kali xl, di mana l sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini kita masuk ke contoh 1. Hitunglah nilai dari integral dari 1 menuju 3 dari fungsi 2x maka 3 tambah x pangkat 2 kurang 1 dx dengan h sama dengan 0,5. Hitunglah dengan menggunakan metode kaidah trapesium. Kita ketahui dulu B sama dengan 3, A sama dengan 1, N sama dengan B kurang A per H. Sama dengan B-nya tadi 3, A-nya tadi 1, jadi 3 kurang 1 per H-nya tadi 0,5. Jadi 3 kurang 1, 2, H 0,5. 2 per 0,5 hasilnya menjadi 4. Nih, kita nyatakan 4 bias. Menentukan garis bilangan dengan H sama dengan 0,5. L yang tadi kan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Karena tadi 4 bias, jadi kita patokan XL itu sampai 4. Di mana XL titik pertama itu 1, titik kedua itu 1,5, titik ketiga itu 2. Pada L3 itu titiknya 2,5, pada keempat itu 3, dan 5, 3,5, yang keenam itu 4. Teman-teman harus ketahui cara mencari XL itu dengan A ditambah LH. Jadi teman-teman bisa masukkan di mana ini masing-masing titiknya. Kemudian dimasukkan pada persamaan fxl ke fungsi yang awal 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 1 dx. Teman-teman, jadi jika xl yang 1 maka menghasilkan 2, jika XL yang 1,5 itu menghasilkan 8, kemudian XL nya 2, 19, XL nya 2,5, 36,5, XL nya 3 menjadi 62, XL nya 3,5 menjadi 97, dan XL nya pas di 4 itu menjadi 143. Kaidah trapesium yaitu H/2 dikali F0 tambah 2F1 ditambah 2 kali F2 tambah 2 kali F3 tambah 2 kali F4 tambah 2 kali F5 tambah F6 sama dengan hanya tadi 0,5, kemudian F0 kita masukkan 6, F1 nya 8, F2 nya 19, F3 nya 36,5, F4 nya 62, F5 nya 97, dan F6 nya 198. Jadi 0,5 per 2 dikali 6 tambah 2 kali 8 ditambah 2 kali 19 tambah 2 kali 36,5 ditambah 2 kali 62 ditambah 2 kali 97 ditambah 198. Kemudian 0,5 ya jumlahkan dulu 2 yang dikali 2, kemudian jumlahkan keseluruhan menjadi 544,5
Jadi 0,5 per 2 dikali 544,5 hasilnya 147,5. Inilah kaidah trapesiumnya. Dari integrasi, nilai integrasinya. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Hitunglah integral dari 0 hingga 1 dari fungsi 1 per x tambah 1 dx dengan kaidah trapesium bila h sama dengan 0,05. Jawab. Jumlah biasnya n, itu kita cari dulu. N-nya itu tadi, B-nya kan 1, A-nya tadi 0. Jadi B kurang A 1,0 di ini H ya teman-teman, ini typo, hanya tadi 0,05, jadi 1 kurang 0 itu 1, 0,05 itu tetap jadi 1 per 0,05 itu sama dengan 20. Jadi patokan kita adalah 20 pias. Nilai integrasinya, integral dari A menuju B dari fungsi fx dx kira-kira sama dengan H per 2 kali F0 tambah Fn tambah H dari sigma I sama dengan 1 menuju N kurang 1 Fi. Kira-kira sama dengan H per 2 dikali F0 tambah F20, karena patokan base-nya tadi F20, tambah H kali F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 sampai seterusnya sampai dengan F19. Karena Fn-nya tadi adalah 20, F20. Jadi integral dari 0 menuju 1 dari fungsi 1 per x tambah 1 dx kira-kira sama dengan hanya tadi 0,05. Terus kita masukkan semua F0-nya tadi 1, F20-nya 0,5, hanya tadi 0,05, F1-nya 0,952381, F2-nya 0,9091 ditambah seterusnya sampai F19-nya dari 0,512821. Teman-teman bisa mencari tadi bagaimana mencari F1 dan mencari Fn-nya tadi itu kita cari bagaimana. Terus teman-teman bisa kemudian integral dari 0 hingga 1, 0 menuju 1 dari fungsi 1 per x tambah 1 dx kira-kira sama dengan 0,0375 tambah 0,6558035. Jadi menghasilkan 0,6933035. Inilah nilai integrasinya. Nah, di sini kita akan membahas kaidah titik tengah. Nah, apa sih itu kaidah titik tengah? Kaidah titik tengah itu adalah aturan titik tengah atau midpoint rule. Adalah metode komputasi untuk menghitung hampiran integral tentu menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Nah, di sini kita pandang sebuah bias berbentuk 4 persegi panjang dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan x0 ditambah h per 2. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah grafik fungsi y sama dengan sx yang dibatasi dengan x0 sampai x1. Ini merupakan integral tentu yang dimana hasilnya itu menghasilkan luas di bawah kurva. Nah, jarak antara x0 sampai dengan x1 ini atau lebar bias ini dinamakan dengan h. Karena dengan kaidah titik tengah kita cari tengahnya yang ini, maka tengahnya itu adalah x0 ditambah h per 2 atau bisa kita sebutkan dengan x tengah. Lalu kita mencari luas di bawah kurva dengan batas x0 sampai x1 dengan pendekatan segi 4 dengan tinggi atau titik tengahnya yaitu setengah. Maka di atas di sini itu kita sebut dengan fx tengah. Fx tengah. Maka luas di bawah kurva ini sama dengan luas segi 4 yang ini. Ini sama dengan luas segi 4. Nah, sekarang kita mencari luas segi 4 dengan titik tengah. Nah, mencari luas segi 4 itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu sebagai setengah yang ini. Lalu lebarnya yaitu h. Yaitu maka
integral f(x) dx dengan batas x0 sampai x1 mendekati h dikali f x0 ditambah h per 2 mendekati h dikali fx x tengah. Maka persamaan ini dikenal dengan nama kaidah titik tengah. Nah, kaidah di tengah gabung adalah ketika sebuah biasnya itu lebih dari satu. Ini kan ada lebih dari satu. Nah, di sini dengan batas x0 sampai dengan xn. Nah, x0-nya itu kita ibaratkan sebagai A dan xn-nya itu sebagai B. Nah, kita memiliki sebuah grafik fungsi yang dimana grafik fungsinya itu ya sama dengan fx dengan batas x0 sampai dengan xn. Nah, kita pertama-tama kita cari dulu integral dari y sampai dengan fx dengan batas x0 sampai dengan x1. Maka nilai titik tengahnya ini adalah x-nya. Begitu juga dengan batas dengan x1 sampai dengan x2, maka nilai titik tengahnya adalah x32. Maka fx panjang biasnya ini kita bisa sebutkan dengan f x tengah dan yang batas x1 sampai x2, maka panjang biasnya itu fx 32. Begitu juga sebaliknya sampai dengan integral dengan batas xn dikurang 1 sampai dengan x dikurang n, maka nilai titik tengahnya adalah xn dikurang setengah. Panjangnya ini adalah fx n dikurang setengah. Kita tulis integral fx dx dengan batas A sampai B mendekati integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 ditambah integral fx dx dengan batas x1 sampai dengan x2 sampai kita tambahkan dengan integral fx dx dengan batas xn dikurang 1 sampai dengan xn. Nah, lalu kita akan menghasilkan h dikali fx tengah ditambah h dikali fx 32 ditambah h fx 52 ditambah h fx 72 sampai dengan h dikali fxn dikurang setengah. Maka integral dari fx dx dengan batas b dengan batas a sampai b itu kita hilangkan x-nya, maka h dikali f tengah ditambah f 32 ditambah f 52 ditambah f 72 sampai dengan f buka kurung n dikurang setengah. Kita ubah nilainya menjadi sisi kemah. Maka integral dari fx dx dengan batas A sampai B yaitu H dikali sigma FI ditambah setengah dengan nilai I-nya kita mulai dengan 0 sampai dengan N dikurang 1. Yang dalam hal ini XR-nya itu ditambah setengah sama dengan A ditambah buka kurung R ditambah setengah tutup kurung dikali H. Dan FR-nya itu ditambah setengah sama dengan F dikali XR ditambah setengah dengan R, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan N dikurang 1. Nah, kita masuk ke contoh kaidah titik tengah. Hitunglah integral dari 1 per X kuadrat ditambah 1 dx dengan batas X0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah bila H sama dengan 0,1. Maka, kita jawab Fx sama dengan 1 per X kuadrat ditambah 1, kita cari dulu jumlah biasnya atau N-nya. N sama dengan B dikurang A per N, di mana nilai B-nya adalah 1 dan nilai A-nya adalah 0 dan nilai N-nya adalah 0,1. Maka 1 dikurang 0 per 0,1 sama dengan 1 per 0,1 sama dengan 10 bias. Jadi jumlah biasnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai XR dan FXR-nya. Di mana untuk mencari ini kan sudah dijelaskan oleh pemateri berikut. Sebelumnya,
Jadi langsung saja saya sebutkan di mana nilai R-nya itu 1 dan XR-nya 0,05 dan nilai XR-nya yaitu 0,9975, R-nya 2, XR-nya 0,15, XR-nya adalah 0,9771 sampai dengan nilai R-nya 10, XR-nya adalah 0,95 dan XR-nya adalah 0,5246. Maka nilai integrasinya yaitu fx dx dengan batas A sampai B sama dengan H dikali sigma FI ditambah setengah dimulai dari I sama dengan 0 sampai dengan N dikurang 1. Maka integral dengan 1 per x kuadrat tambah 1 dx dengan batas x0 sampai 1 sama dengan half dikali sigma FI ditambah 1 ditambah setengah dengan I-nya I dikurang 0 sampai dengan 19 sama dengan H dikali F setengah ditambah F3/2 ditambah F5/2 tambah 7/2 sampai dengan F19/2. Maka integral dengan 1 per x kuadrat ditambah 1 dx dengan batas x0 sampai 1 sama dengan 0,1 dikali 0,9975 ditambah 0,9771 ditambah 0,9412 ditambah 0,8910 ditambah 0,8313 ditambah 0,7674 ditambah 0,7020 ditambah 0,64 ditambah 0,5805 ditambah 0,5246, maka menghasilkan 0,1 dikali 7,8526. Maka integral dari 1 per x kuadrat ditambah 1 dengan batas x0 sampai x1 dx yaitu 0,7853. Galat metode Pias. Galat metode Pias adalah selisih antara nilai integral sebenarnya dengan hasil pendekatan numerik. Rumusnya E sama dengan I kurang I aksen. Keterangannya I sama dengan integral sejati, I aksen sama dengan integral numerik. E itu galat, integral pada selang, rumusnya I sama dengan integral 0 sampai H fx dx. Semakin kecil lebar Pias H, maka galat semakin kecil dan hasil semakin teliti. Contoh soal, hitung galat untuk I sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat dx. Habis itu kita integralkan sejati. I sama dengan x pangkat 3 per 3 0 sampai 1 sama dengan 1/3. Metode Pias hanya 1, f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, I aksen sama dengan 1 sama dengan 1, E sama dengan I sama dengan I aksen, E sama dengan 1/3 kurang 1 sama dengan min 2/3. Maka galat absolutnya E sama dengan 2/3. Galat kaidah trapesium. Galat untuk satu buah pias atau satu kotak segmen dirumuskan sebagai selisih antara nilai integrasi sejati atau luas di bawah kurva asli dengan nilai integrasi numerik atau luas trapesium. Rumusnya adalah galat atau E sama dengan integral dari 0 sampai H dari fungsi fx dx minus H/2 dikali f0 ditambah f1. Pertama, kita uraikan fungsi fx-nya, yaitu fx sama dengan f0 ditambah x f aksen 0 ditambah 1/2 x kuadrat f double aksen 0 ditambah 1/6 x pangkat 3 f triple aksen 0 ditambah seterusnya.
Lalu kita uraikan nilai F1 atau fungsi di titik H atau FH, di mana F1 itu sama dengan Fx1 sama dengan FH sama dengan F0 ditambah HF aksen 0 ditambah 1/2 H kuadrat F double aksen 0 ditambah 1/6 H pangkat 3 F triple aksen 0 ditambah seterusnya. Nah, nilai dari F1 dan Fx tadi kita substitusikan ke dalam rumus Galat untuk satu buah pias. Seperti yang teman-teman bisa lihat, Galat sama dengan integral dari 0 sampai H, F0 ditambah X, F aksen 0 ditambah 1/2 X kuadrat, F double aksen 0 ditambah 1/6 X pangkat 3 F triple aksen 0 ditambah sampai seterusnya terhadap dx. Dikurang H/2 nya tetap, F0 nya tetap ditambah substitusikan nilai dari F1 nya yaitu F0 ditambah H, F aksen 0 ditambah 1/2 H kuadrat F double aksen 0 ditambah H pangkat 1/6 H pangkat 3 dikali F triple aksen 0 tambah sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan menghilangkan simbol integral yang ada di sini dengan mencari integral dari fungsi-fungsi yang ada. Yang pertama itu integral dari F0 terhadap dx yaitu F0x. Integral dari x F aksen 0 terhadap dx itu 1/2 X kuadrat F aksen 0. Lalu integral dari 1/2 X kuadrat F double aksen 0 terhadap X itu 1/6 X pangkat 3 F double aksen 0 ditambah integral dari 1/6 X pangkat 3 F triple aksen 0 terhadap X itu sama dengan 1/24 X pangkat 4 F triple aksen 0 ditambah sampai seterusnya. Dikurang H/2 nya tetap, F0 nya tetap ditambah F0 ditambah H F aksen 0 ditambah 1/2 H kuadrat F double aksen 0 ditambah sampai seterusnya dengan batas atas H dan batas bawah 0. Kita substitusikan batas-batasnya ke dalam fungsi yang sudah kita temukan. Galat sama dengan HF0 ditambah 1/2 H kuadrat F aksen 0 ditambah 1/6 H pangkat 3 F double aksen 0 ditambah 1/24 H pangkat 4 F triple aksen 0 ditambah seterusnya dikurang. Nah, ini kita kalikan atau kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi H F0 ditambah 1/2 H kuadrat F aksen 0 ditambah 1/4 H pangkat 3 F double aksen 0 ditambah seterusnya. Jadi galat sama dengan, nah HF0 dikurang HF0 kan habis, 1/2 H kuadrat F aksen 0 dikurang 1/2 H kuadrat F aksen 0 kan habis, sisa 1/6 H pangkat 3 F double aksen 0 dikurang 1/4 H pangkat 3 F double aksen 0. Sehingga galat sama dengan 1/6 dikurang 1/4 dikali H pangkat 3 F double aksen 0 ditambah seterusnya. Nah, 1/24 H pangkat 4 F triple aksen 0 ini tidak benar-benar hilang ya teman-teman, hanya saja dia masuk ke dalam sampai seterusnya ini. Jadi nilai galat sama dengan minus 1/12 H pangkat 3 F double aksen 0 ditambah sampai seterusnya. Sehingga bisa didekati dengan rumus galat mendekati nilai minus 1/12 H pangkat 3 F double aksen dari T dengan T itu besar dari 0 dan kecil dari H. Artinya galat untuk satu pias itu sebanding dengan H pangkat 3 atau ditulis dengan notasi big O H pangkat 3. Jadi rumus untuk galat satu buah pias adalah integral dari 0 sampai H Fx terhadap X sama dengan H/2 dikali F0 ditambah F1 ditambah O H pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke galat kaidah trapesium untuk pias yang banyak atau n buah pias. Nah, galat keseluruhan atau total adalah total atau galat total itu mendekati nilai minus H pangkat 3/12 dikali F double aksen 0 ditambah F double aksen 1 ditambah seterusnya sampai ditambah F double aksen N dikurang 1. Untuk menyederhanakan turunan ganda di atas ini, kita menggunakan teorema nilai antara atau mean value theorem untuk penjumlahan. Sehingga persamaannya menjadi total mendekati nilai minus N dikali H pangkat 3/12 dikali F double aksen dari T. Karena kita tahu lebar total interval adalah B dikurang A dan dibagi menjadi N pias, maka rumus mencari H adalah 1
sama dengan B dikurang A per N, yang berarti N itu sama dengan B dikurang A per H. Kita substitusikan nilai N ini ke dalam rumus E total untuk banyak pias tadi. Jadi E total mendekati nilai minus B dikurang A per H dikali H pangkat 3 per 12 dikali F double aksen dari T sama dengan minus H pangkat 2 per 12 dikali B dikurang A dikali F double aksen dari T. Walaupun galat satu pias itu OH pangkat 3, tapi untuk galat total seluruh pias adalah OH pangkat 2. Galat total integrasi kaidah trapesium itu sebanding dengan kuadrat lebar pias atau H kuadrat. Dengan demikian, rumus untuk E total dari galat kaidah trapesium untuk pias banyak itu adalah integral dari A menuju B, fx terhadap x sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fi ditambah Fn ditambah O H pangkat 2. Baik, sekarang kita masuk ke contoh galat kaidah trapesium. Kita di sini akan menghitung integral dari 1,8 sampai 3,4 dari E pangkat X dx dengan kaidah trapesium. Nah, kita diminta ambil H sama dengan 0,2 lalu perkiraan batas-batas galatnya. Fungsi yang akan kita integralkan itu adalah E pangkat X. Dengan batas bawah integrasi atau A itu sama dengan 1,8 dan batas atas integrasi atau B itu sama dengan 3,4. Lalu lebar pias atau H sama dengan 0,2. Langkah pertama adalah kita menentukan jumlah piasnya, yaitu dengan rumus N sama dengan B dikurang A per H. B-nya itu 3,4, A-nya 1,8, dan H-nya 0,2. Jadi N sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per 0,2 sama dengan 1,6 per 0,2 sama dengan 8 pias. Jadi kita punya 8 pias yang berarti akan ada 9 titik koordinat X mulai dari X0 sampai ke X8. Perhatikan tabel titik koordinat dan nilai fungsi Fi di sebelah sini. Nah, X0 kan sama dengan 1,8, jadi F0-nya itu sama dengan E pangkat 1,8, nilainya itu mendekati 6,050. Lalu untuk X1, kita tambahkan H sama dengan 0,2-nya, jadi 1,8 ditambah 0,2 itu 2,0, jadi X1 sama dengan 2,0 dan F1-nya sama dengan E pangkat 2,0, nilainya itu mendekati 7,389. Lalu untuk X2 itu sama seperti X1 tadi, kita tambahkan 0,2 dengan 2,0 itu hasilnya 2,2, jadi F2-nya itu sama dengan E pangkat 2,2, nilainya mendekati 9,025. Begitu seterusnya sampai ke X8 sama dengan 3,4 dengan nilai F8-nya itu sama dengan E pangkat 3,4, nilainya mendekati 29,964. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai integrasi atau integral numeriknya menggunakan kaidah trapesium. Yang mana rumus total integrasi kaidah trapesium adalah integral dari A menuju B fx dx nilainya mendekati H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fi ditambah Fn. Untuk mensubstitusikan rumus-rumus ini, titik ujung atau titik awal dan titik akhir atau Fn, yakni kita temukan tadi F8, itu kita kalikan dengan 1, tapi di titik bagian tengah ini, itu kita kalikan dengan 2. Jadi, mendekati nilai 0,2 per 2, F0-nya kan 6,050 ditambah 2 dikali. Nah, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 itu adalah nilai dari F1 sampai ke F7. Kita jumlahkan, lalu nanti dikalikan dengan 2, lalu ditambah nilai dari Fn-nya atau F8-nya itu 29,964. 6,050 ditambah 2 dikali 101,965 ditambah 29,964 itu 239,944. Mendekati nilai 0,1 dikali 239,944 itu hasilnya 23,994. Jadi, nilai integrasi numerik
menggunakan kaidah trapesium mendekati nilai 23,994. Selanjutnya kita menghitung nilai integrasi sejati atau eksaknya menggunakan integral dari E pangkat X dx tadi, yaitu integral dari 1,8 menuju 3,4 dari E pangkat X dx sama dengan, nah integral untuk menghilangkan simbol integralnya kita cari integral dari E pangkat X. E pangkat X kan integralnya tetap E pangkat X kan, jadi kita substitusikan batas atasnya 3,4 dan batas bawahnya 1,8. Jadi sama dengan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8. Nah, untuk lebih validnya, teman-teman bisa buka kalkulator bahwa nilai dari E pangkat 3,4 itu 29,964, sedangkan nilai dari E pangkat 1,8 itu 6,050. Jadi, 29,964 dikurang 6,050 itu sama dengan 23,914. Jadi nilai integrasi sejatinya adalah 23,914. Selanjutnya kita menghitung galat total kaidah trapesiumnya, yang mana rumusnya itu adalah E total mendekati nilai minus H pangkat 2 per 12 dikali B dikurang A dikali F double aksen dari T. E atau galat sama dengan minus, nah hanya kan 0,2, jadi 0,2 pangkat 2 per 12 dikali B nya kan 3,4, jadi 3,4 dikurang A itu 1,8 dikali E pangkat T. Nah F double aksen dari T itu kan E pangkat T sama dengan 0,2 pangkat 2 itu 0,04 per 12, 3,4 dikurang 1,8 itu 1,6, E pangkat T nya tetap minus 0,04 per 12 dikali 1,6 itu hasilnya minus 0,005333 dikali E pangkat T. Karena nilai T berada di dalam selang rentang 1,8 sampai 3,4, kita harus mencari nilai galat minimum dan maksimumnya dengan memasukkan ujung-ujung selang tersebut. Yang pertama itu batas galat minimum saat T sama dengan 1,8. Nah, kita masukkan galat totalnya tadi, yaitu E min sama dengan minus 0,005333 dikali E pangkat 1,8. Jadi, batas galat minimumnya itu mendekati nilai minus 0,0323. Lalu kita masuk ke batas galat maksimum saat T sama dengan 3,4. Jadi, Emax atau galat maksimum itu sama dengan minus 0,005333 dikali E pangkat 3,4. Nah, E pangkat 3,4 itu kan nilainya 29,964. Jadi, minus 0,005333 dikali 29,964 itu nilainya mendekati minus 0,1598. Artinya, galat dari perhitungan numerik tadi itu harus berada di antara rentang minus 0,1598 dan minus 0,0323. Dengan rumus galat real atau galat yang sebenarnya yang terjadi itu sama dengan nilai sejati dikurang nilai numerik. Dengan nilai sejati tadi 23,914 dikurang nilai numeriknya tadi 23,994 sama dengan minus 0,080. Karena minus 0,080 ini memang terletak di antara minus 0,1598 dan minus 0,0323, maka terbukti perkiraan batas galat kita tadi itu sangat akurat dan valid. Sekarang kita masuk ke galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah pias adalah galat sama dengan integral dari 0 sampai H fx terhadap x dikurang hf 1 per 2. Hf 1 per 2 ini artinya nilai fungsi di titik tengah interval yaitu x sama dengan h per 2. Sehingga fungsinya bisa ditulis sebagai galat atau E sama dengan integral dari 0 sampai H fx terhadap x dikurang H dikali f dikali H per 2. Selanjutnya, uraikan menjadi deret Taylor. Fungsi fx di sekitar titik tengahnya
atau kita sebut saja XM sama dengan H per 2, yang mana rumus umum deret Taylor di sekitar XM adalah Fx sama dengan Fxm ditambah X dikurang Xm dikali F aksen Xm ditambah 1 per 2 dikali X dikurang Xm pangkat 2 F double aksen Xm ditambah 1 per 6 dikali X dikurang Xm pangkat 3 dikali F triple aksen Xm ditambah sampai seterusnya. Setelah itu, kita integralkan deret Taylor di atas dari 0 sampai H, yaitu integral 0 sampai H Fx dx sama dengan integral 0 sampai H dari F Xm ditambah X dikurang Xm dikali F aksen Xm ditambah 1 per 2 X dikurang Xm pangkat 2 dikali F double aksen Xm ditambah seterusnya terhadap dx. Ingat ya teman-teman, di sini kita akan menguraikan Fx-nya saja. Hf 1 per 2-nya atau H dikali Fh per 2-nya itu nanti kita masukkan di langkah selanjutnya. Kita integralkan satu-satu terhadap X, sehingga menjadi F Xm dikali X ditambah F aksen Xm dikali 1 per 2 X dikurang Xm pangkat 2 ditambah 1 per 2 F double aksen Xm dikali 1 per 3 X dikurang Xm pangkat 3 dengan batas atas H dan batas bawah 0. Substitusikan batas atas H dan batas bawah 0-nya. Nah, ingat bahwa Xm itu sama dengan H per 2. Fungsinya menjadi H dikali F Xm ditambah F aksen Xm dikali 1 per 2 H dikurang H per 2 kuadrat dikurang 1 per 2 dikali 0 dikurang H per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 6 F double aksen Xm dikali H dikurang H per 2 pangkat 3 dikurang 0 dikurang H per 2 pangkat 3. Setelah disederhanakan menjadi H dikali F Xm ditambah F aksen Xm dikali 1 per 2 dikali H per 2 pangkat 2 dikurang 1 per 2 dikali minus H per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 6 F double aksen Xm dikali H per 2 pangkat 3 dikurang minus H per 2 pangkat 3. H dikali F Xm itu tetap, sedangkan untuk nilai ini itu menghasilkan nilai 0. Lalu kalau yang ini setelah disederhanakan menjadi 1 per 6 F double aksen Xm dikali H per 3 H pangkat 3 per 8 dikurang minus H pangkat 3 per 8. Jadi H dikali F Xm ditambah 0 ditambah 1 per 6 F double aksen Xm dikali 2 pangkat H pangkat 3 per 8 sama dengan H dikali F Xm ditambah 0 ditambah 1 per 6 F double aksen Xm dikali H pangkat 3 per 4. Jadi 2 dan 8 itu sama-sama dibagi 2. Lalu H dikali F Xm ditambah 0 ditambah 1 per 24 H pangkat 3 F double aksen Xm ditambah seterusnya. Galat sama dengan integral dari 0 sampai H Fx dx dikurang H dikali F dikali H per 2, yang mana rumus galat titik tengah seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa H dikali F dikali H per 2 itu sama dengan H dikali F dikali Xm, karena Xm itu sama dengan H per 2. Galat sama dengan H dikali F Xm ditambah 0 1 per 24 H pangkat 3 F double aksen Xm ditambah seterusnya dikurang, nah kita substitusikan nilai H dikali F dikali H per 2 nya atau H dikali F dikali Xm, sehingga galat mendekati nilai H pangkat 3 per 24 F double aksen T, karena ini itu saling mengurangi. Jadi galatnya itu mendekati nilai H pangkat 3 per 24 F double aksen dari T dengan T besar dari 0 dan kurang dari H. Nah, selanjutnya kita mencari galat total untuk N pias atau pias yang banyak. Sama seperti trapesium tadi, jika ada sebanyak N pias, galatnya dijumlahkan semua. Jadi, E total itu mendekati nilai sigma dari I sama dengan 1 sampai N H pangkat 3 per 24 dikali F double aksen dari TI sama dengan N dikali H pangkat 3 per 24 dikali F double aksen dari T. Kita kan tahu bahwa jumlah pias adalah N
sama dengan B dikurang A per H. Substitusikan nilai N ke dalam persamaan Galat total ini. Sehingga Galat total atau E total mendekati nilai B dikurang A per H dikali H pangkat 3 per 24 dikali F double aksen dari T. Setelah disederhanakan, E totalnya mendekati nilai H kuadrat per 24 dikali B dikurang A dikali F double aksen dari T, yang mana karena pangkat dari H adalah kuadrat, maka notasinya ditulis dengan big O atau O H pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh Galat kaidah titik tengah. Jika kita menggunakan fungsi dan data yang sama persis dengan contoh soal trapesium tadi, yang mana integral dari 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx dengan H sama dengan 0,2, maka secara teori kita bisa langsung memprediksi Galat titik tengahnya tanpa menghitung ulang fungsi tengahnya. Galat titik tengah mendekati nilai minus 1/2 dikali Galat trapesium, yang mana Galat titik tengah mendekati nilai minus 1/2 dikali Galat trapesiumnya tadi kan minus 0,080. Jadi minus 1/2 dikali minus 0,080 itu sama dengan positif 0,040. Kesimpulannya, nilai Galatnya itu terbukti menjadi setengah kali lebih kecil, yaitu 0,040 itu kurang dari 0,080, yang artinya kaidah titik tengah itu terbukti menghasilkan nilai pendekatan yang jauh lebih akurat dibanding kaidah trapesium. Jadi cukup sekian dari paparan materi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.